welcome to Oktagonta Squad. Hey 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 para jutawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nusra Wulandari. Di vlog kali ini aku bakalan bahas sesuatu yang ada di sekitar kita, tapi kita tidak menyadarinya bahwa itu adalah mitos ataupun fakta. Nah, kali ini aku bahas tentang santan kelapa aja ya, karena kalau bahas semua tentang fakta dan mitos di sekitar kita itu kebanyakan, jadi aku bahas tentang spesifiknya santan kelapa. Santan merupakan bahan makanan yang cukup populer di Indonesia. Nah, hidangan yang dimasak dengan santan ini biasanya akan terasa lebih gurih dan kental seperti rendang dan opor. Santan sendiri itu sudah dipercaya sebagai bahan masakan sejak dulu kala ya. Tapi akhir-akhir ini banyak mitos yang beredar yang mengatakan bahwa santan itu berbahaya bagi kesehatan. Nah, karena hal inilah aku hari ini bakalan bahas tentang fakta dan mitos yang beredar di masyarakat tentang santan kelapa. Sebelum kita bahas tentang fakta dan mitos dari santan kelapa, kita harus tahu dulu ya, apa itu santan kelapa. Santan adalah cairan yang dihasilkan dari pemarutan ataupun penghancuran buah kelapa yang kemudian dicampur dengan air dan disaring atau diambil ekstraknya. Hasilnya yaitu berupa ekstrak yang kental dengan memiliki rasa gurih dan sedikit manis. Karena itulah santan biasanya digunakan untuk campuran masakan ataupun diolah sebagai minuman karena cita rasanya yang gurih dan sedikit manis. Setelah mengetahui apa itu santan kelapa, kita langsung saja ke fakta dan mitos dari santan kelapa. Yang pertama, fakta dan mitos yang pertama yaitu apakah benar kalau santan kelapa bisa bikin gemuk? Jawabannya adalah fakta, karena dalam 100 gram santan itu mengandung 230 kalori yang apalagi kalau pengolahan santannya itu dipadukan dengan jenis makanan yang tinggi kalori seperti rendang ataupun gula dalam minuman. Nah, itu akan menambah atau meningkatkan kalori dari santan sendiri. Nah, konsumsi kalori yang tinggi itu menyebabkan peningkatan produksi lemak sehingga dapat menyebabkan obesitas atau kelebihan berat badan. Karena produksi lemak yang berlebihan sehingga menyebabkan kelebihan berat badan, maka aliran peredaran darah juga akan terganggu. Karena apa? Karena ketika sirkulasi darah itu terganggu dengan adanya tumpukan lemak pada tubuh kita, itu sel-sel tubuh tidak bisa mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah karena dia tersumbat ataupun terhambat oleh tumpukan lemak yang ada di tubuh kita. Karena hal ini, orang yang memiliki penyakit obesitas atau kelebihan berat badan biasanya itu cenderung memiliki penyakit serangan jantung karena dia peredaran darahnya tidak lancar. Fakta dan mitos yang kedua yaitu apakah benar kalau santan kelapa itu memiliki kolesterol tinggi? Jawabannya adalah mitos. Karena faktanya santan murni tidak mengandung kolesterol sama sekali alias nol kolesterol. Meski memiliki kandungan lemak jenuh yang tinggi, namun nyatanya santan kelapa itu tidak memiliki kandungan kolesterol. Yang menyebabkan salah persepsi di masyarakat adalah menyamakan lemak jenuh ini itu dengan kolesterol. Padahal kolesterol dan lemak jenuh itu adalah sesuatu yang berbeda. Sebenarnya resiko kolesterol tinggi dari santan itu baru didapatkan ketika si santan ini dimasak dengan bahan makanan yang mengandung kolesterol tinggi seperti daging, terus telur dan jeroan. Itu baru beresiko berkolesterol tinggi karena dia udah dimasak dengan bahan makanan yang berkolesterol tinggi. Tapi kalau faktanya santan murni itu tidak mengandung kolesterol sama sekali alias 0% kolesterol. Dan ditambah lagi yang kesalahan masyarakat yang menganggap bahwa santan itu berkolesterol tinggi itu adalah setelah santan itu dimasak dengan bahan-bahan makanan yang berkolesterol tinggi seperti daging dan jeroan dan telur, itu nanti dia makannya itu pakai nasi. Nah, nasi itu merupakan sumber karbohidrat tinggi. Jadi kalau kita makan yang berkolesterol tinggi dengan karbohidrat tinggi itu akan menyebabkan kolesterol dalam tubuh kita itu menjadi lebih pesat meningkatnya dan lebih cepat. Makanya kalau ada anggapan yang menganggap bahwa santan merupakan bahan makanan yang mengandung kolesterol tinggi itu salah ya, karena nyatanya santan murni itu tidak mengandung kolesterol. Ini perlu diingat ya, kalau
Yang ketiga yaitu fakta atau mitos kalau santan kelapa itu tidak baik bagi kesehatan lambung. Jawabannya adalah fakta. Santan tidak baik bagi kesehatan lambung ataupun penderita MAH karena walaupun santan kelapa itu mengandung lemak jenuh yang baik jika dikonsumsi sesuai dengan takaran, tapi hal ini itu menyebabkan lambung bekerja lebih keras dari biasanya karena kandungan lemak jenuh dari santan yang tinggi. Selain menyebabkan lambung bekerja lebih keras, kandungan lemak jenuh pada santan kelapa juga menyebabkan lambung bekerja lebih lama, sehingga ketika lambung bekerja lebih lama dan lebih keras, maka asam lambung yang diproduksi pada saat pencernaan tersebut menjadi lebih banyak dan akibatnya itu asam lambung akan naik. Maka dari itu santan kelapa tidak baik bagi kesehatan lambung ataupun bagi penderita MAH. Fakta atau mitos yang keempat dari santan kelapa yaitu fakta atau mitos kalau santan kelapa itu baik atau berguna bagi kesehatan kulit dan rambut. Jawabannya adalah fakta. Kenapa? Karena santan kelapa itu selain dikonsumsi juga ternyata dimanfaatkan sebagai perawat atau produk kecantikan. Karena penggunaan santan kelapa ternyata itu bisa mengatasi masalah rambut dan kulit. Santan dapat berguna untuk menutrisi dan menjaga kesehatan rambut, sedangkan untuk kulit sendiri dia itu bisa digunakan sebagai pelembab alami. Jadi kalau kalian merasa kulitnya terkena polusi, kering, itu bisa menggunakan santan kelapa sebagai pelembab alaminya. Caranya itu mudah. Kalau aku lihat dari Google itu ada banyak cara yang bisa digunakan. Nah, cara paling sederhana yaitu dengan cara santan kelapa biasa itu dibalur ke kulit, terus dia itu dioles secara merata sambil sedikit dipijat. Itu kalau sambil sedikit dipijat itu nanti santan kelapanya meresap ke kulit, jadi dia bisa menjadi pelembab alami bagi kulit. Nah, hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh produk-produk kecantikan dengan mengolah santan menjadi minyak kelapa. Pasti banyak kan, nggak banyak sih, pasti kalian nggak asing lagi dengan produk kecantikan yang biasanya bertuliskan with coconut oil. Nah, itu dia itu memanfaatkan dari santan kelapa yang kemudian diolah menjadi minyak kelapa untuk diambil manfaatnya dan dimasukkan ke dalam produk kecantikannya. Makanya sekarang banyak produk dari kecantikan, entah itu perawatan rambut ataupun perawatan kulit, itu biasanya di dalam kemasannya ada tulisannya with coconut oil. Nah, itu tadi fakta dan mitos dari santan kelapa yang beredar di masyarakat. Nah, kemudian untuk selalu diingat bahwa santan kelapa merupakan bahan makanan yang sebenarnya mempunyai manfaat yang lebih banyak. Seperti tadi, dia itu bisa menyehatkan rambut, menyehatkan kulit, dengan catatan bahwa jangan mengkonsumsi santan kelapa secara berlebihan juga, karena dia memiliki kandungan kalori dan kandungan lemak jenuh yang tinggi. Makanya kalau aku baca dari literatur yang ada itu setiap manusia itu tidak boleh, setiap harinya loh ya, tidak boleh mengkonsumsi lebih dari setengah cangkir kayaknya. Jadi setiap manusia itu dalam satu harinya tidak boleh mengkonsumsi santan lebih dari setengah cangkir. Kalau lebih dari itu maka bisa mengakibatkan berbagai penyakit yang sudah saya sebutkan tadi, seperti penimbunan lemak dalam tubuh, terus beresiko mempunyai penyakit serangan jantung, terus dia itu tidak baik bagi kesehatan lambung, apalagi penderita MAH dan lain sebagainya. Nah, itu tadi fakta dan mitos dari santan kelapa yang udah aku jelaskan di awal. Karena ini video atau vlog terakhir aku, maka dari vlog awal sampai vlog hari ini aku minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau pengucapan atau pelafalan dari istilah Inggris ataupun istilah biologi. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya karena aku beneran nggak tahu cara mengucapin yang benar gimana. Karena ini vlog terakhir, bagi kalian yang belum nonton vlog aku dari awal, silahkan buka channel YouTube-nya Tadris IPA Yain Kudus. Dan jangan lupa untuk channelnya di like, di subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, jadi kalau kita update video-video terbaru kalian langsung dapat notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke semua sosial media yang kamu punya agar video ini lebih bermanfaat. Oke, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.